Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Desi Artini dengan NIM 2311031112. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai sejarah kepramukaan di dunia dan juga di Indonesia. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, pramuka itu merupakan gerakan kepanduan yang sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, Pramuka Pramuka Dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907 yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Nah, diketahui sejak kecil Robert Baden-Powell itu menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Nah, setelah perang, Robert Baden-Powell itu mengelola AIDS to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea. Pulau Brownsea merupakan pulau terbesar di pelabuhan Pole, Dorset, Inggris. Nah, 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki yaitu Scouting for Boys. Nah, buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Selanjutnya, pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912, bersama dengan adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girls Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scouts. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama Cub atau anak serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Lalu selanjutnya pada tahun 1920 diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Nah, saat itulah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Nah, lalu tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore terbentuklah WOSM atau World Organization of the Scout Movement atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia. Pada tahun 1968, kantor sekretariatnya pindah ke Geneva, Swiss. Sebelumnya, kantor sekretariat itu berada di kota London, Inggris, dan pada tahun 1958 pindah ke Ottawa, Kanada. Nah, sedangkan sejarahnya di Indonesia sendiri pramuka ini diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama NPO atau Netherlands Padvinders Organisatie pada tahun 1912. Pada tahun 1916, NPO ini berubah namanya menjadi NEPV atau Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau Persatuan Pandu Hindia Belanda. Nah, di tahun yang sama juga, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama GPO, Japanese Pathfinder Organization. Dengan lahirnya GPO ini memicu pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya hingga akhirnya dilarang oleh Belanda.
Nah, walaupun begitu, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih ada jalan dan membuat kepanduan semakin berkembang dan pada tahun 1938 dibentuklah sebuah forum untuk semua kepanduan, yaitu BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itulah tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Nah, teman-teman, itulah tadi sejarah kepramukaan di dunia dan juga di Indonesia. Saya Putu Desi Artini pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.